Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fuad. NIM saya 211100727 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin merangkum 3 materi selama semester 2 sebagai tugas akhir mata kuliah ilmu pendidikan saya. Yang pertama adalah hakikat pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Hakikat dalam artian adalah kebenaran atau kebenaran dari segala kebenaran. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah keselamatan kebahagiaan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memerdekakan manusia, yaitu selamat raganya dan bahagia jiwanya. Fungsi pendidikan yang pertama adalah memajukan dan menjaga diri, yang kedua memelihara dan menjaga bangsa, ketiga memelihara dan menjaga dunia. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya, perkembangan peradaban manusia. Apa itu peradaban manusia? Berbeda dengan zaman, peradaban adalah hasil kecerdasan yang berupa perilaku manusia. Peradaban dalam KBBI berarti kemajuan lahir dan batin yang meliputi kecerdasan dan kebudayaan dengan objek sebuah bangsa. Peradaban masyarakat modern. Ada beberapa kata penting dalam pengertian peradaban, yaitu kemajuan, kecerdasan, dan kebudayaan. Kemajuan dapat diartikan sebagai sebuah proses peningkatan secara terus-menerus dalam segala aspek kehidupan. Meskipun untuk mencapai kemajuan dalam segala aspek memerlukan pendidikan. Bukan berarti pendidikan sudah maju dalam sendirinya, melainkan pendidikan sebuah bangsa juga memerlukan kemajuan bagi dunianya sendiri. Kemudian ada kecerdasan. Dalam konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Pencapaian kecerdasan seseorang sampai pada suatu tahap kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dengan baik juga memerlukan proses pendidikan. Selanjutnya adalah kata kebudayaan, mempunyai arti yang cukup luas. Kebudayaan diartikan sebagai seluruh sistem ketataan kehidupan dalam masyarakat. Di dalamnya ditekankan perihal pentingnya nilai-nilai kesopanan, pentingnya kehalusan budi bahasa yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kemajuan kebudayaan sebuah bangsa memerlukan proses pendidikan. Selanjutnya, hubungan pendidikan dengan peradaban. Hubungan pendidikan dengan peradaban itu saling berkaitan. Peradaban hidup yang bermutu adalah peradaban yang dibangun oleh pendidikan. Membangun peradaban harus dimulai dengan membangun pemikiran masyarakat yang diselenggarakan melalui pendidikan. Meskipun tidak berarti kita berhenti membangun bidang-bidang lain, artinya membangun ilmu pengetahuan hendaknya dijadikan prioritas bagi seluruh gerakan kehidupan. Oleh karena itu, membangun peradaban harus dimulai dari membangun pendidikan dan ilmu pengetahuan. Untuk yang materi rangkuman kedua, yakni teori-teori dasar pendidikan dalam aliran baru. Pengertian pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar adalah sebuah proses yang berkomunikasi dan memberikan arahan untuk memelihara dan menjaga warisan alam sekitar dan membuat model pembangunan dengan menyelesaikan yang mapan. Pada tahun 1975, PBB di Geneva memiliki konsep berupa pendidikan alam sekitar sebagai persekitaran yang bertujuan untuk mendidik warga agar menyadari masalah kemerosotan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan pengetahuan, kemahiran, perasaan untuk menjawab, mencari jalan keluar bagi semua masalah. Yang
Kemudian adalah pengajaran pusat perhatian. Model pembelajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovid de Rovely pada tahun 1871 sampai 1932 dari Belgia. Dengan pengajaran melalui pusat minat, dalam metode ini peserta didik harus dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan untuk masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan sebagai anggota masyarakat. Karenanya, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri seperti hasrat dan cita-cita. Kemudian, pengetahuan tentang dunianya seperti lingkungan dan tempat hidup di hari kedepannya. Prinsip model pembelajaran pusat perhatian adalah sekolah, yang merupakan laboratorium untuk mengadakan penyelidikan demi kebaikan sistem pendidikan dan pengajaran. Dalam sekolah, anak didik diuji berbagai aspek aliran dalam dunia pengajaran modern seperti yang pertama, sekolah berhubungan langsung dengan alam dan penghidupan sekitarnya. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas perkembangan anak. Tiap anak mempunyai perbedaan diantaranya kesanggupan, tingkat kepandaian, tempo irama perkembangan, perhatian, pembawaan bakat, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sekolah kerja. Yang keempat, pendidikan yang fungsional dan praktis. Yang kelima, pendidikan sosial dan kesusilaan dengan memberi kesempatan untuk bekerja sama. Yang keenam, kerjasama antar sekolah dan rumah. Yang ketujuh, co-education. Yang kedelapan, mempergunakan alat baru seperti percetakan, pengumpulan alat pembelajaran oleh peserta didik. Gerakan pengajaran pusat perhatian dengan mendorong berbagai upaya agar dalam kegiatan pembelajaran diadakan berbagai variasi cara mengajar agar perhatian para peserta didik tetap berpusat pada bahan ajar. Untuk yang selanjutnya adalah sekolah kerja. Di Indonesia, sekolah kerja bisa dikenal dengan istilah sekolah kejurusan atau bisa disebut dengan juga SMK. Peran sekolah kejurusan merupakan tulang punggung untuk menyiapkan bibit tenaga yang terampil dan diperlukan oleh bangsa Indonesia yang sedang dalam masa pembangunan. Pengaruh terbesar sekolah kerja ada pada jalur pendidikan luar sekolah seperti kursus, bela latihan, dan sebagainya. Memasuki materi yang ketiga, yakni faktor-faktor pendidikan. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Secara umum, pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan, maka seorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat sekitar. Yang kedua adalah fungsi pendidikan. Menurut Horton dan Holt, lembaga pendidikan dan kaitannya dengan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan setiap anggota masyarakat agar dapat mencari nafkah sendiri. Yang kedua, membangun pengembangan minat dan bakat seorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, membantu melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam demokrasi. Untuk selanjutnya adalah jenis dan hierarki tujuan pendidikan. Hierarki tujuan adalah tingkatan tujuan, mulai dari tujuan yang paling umum sampai kepada tujuan yang paling khusus dan sebaliknya. Jenis-jenis tujuan pendidikan yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga adalah tujuan kurikuler, yang keempat adalah tujuan instruksional atau pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, hakikat pendidikan. Pendidik adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan mempengaruhi jiwa serta rohani seseorang, yakni dari segi pertumbuhan jasmania,
pengetahuan, keterampilan, serta aspek spiritual dalam upaya pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang tersebut sesuai dengan prinsip dan nilai ajaran Islam sehingga menjadi insan yang berakhlakul karimah. Hakikat pendidikan sebagai manusia yang memahami ilmu pengetahuan sudah barang tentu dan menjadi sebuah kewajiban baginya untuk mentransfer ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Untuk yang selanjutnya adalah macam-macam pendidik. Yang pertama adalah pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua. Pendidik yang bersifat kodrati sebagai orang tua wajib pertama kali diberikan dan memberikan didikan kepada anaknya. Selain asuhan, kasih sayang, perhatian dan sebagainya, orang tua adalah pendidik pertama dan utama, dan itu juga berlangsung pada lingkungan keluarga. Untuk yang kedua adalah pendidik menurut jabatan, yaitu guru, dosen dan sebagainya. Pendidik menurut jabatan adalah guru sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari pihak ketiga, yaitu orang tua, masyarakat dan negara. Tanggung jawab orang tua diterima guru atas kepercayaan yang mampu memberikan pendidikan dan pengajaran, serta diharapkan pula dari pribadi guru yang dapat memancarkan sikap-sikap normatif baik sebagai kelanjutan dari sikap orang tua pada umumnya. Dan itu biasanya berlangsung pada lingkungan sekolah dan sekitarnya. Untuk yang selanjutnya, karakteristik pendidik. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pendidik, saya berkesimpulan bahwa pendidik adalah orang yang sudah mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk membimbing orang yang belum mampu guna mencapai kedewasaan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan di dalam masyarakat. Untuk selanjutnya adalah tanggung jawab pendidik. Tanggung jawab menjadi seorang pendidik seperti halnya sebagai berikut. Yang pertama adalah meneruskan dan mengembangkan pendidikan yang telah diletakkan atau dimulai oleh orang tua di rumah atau di lingkungan sosial. Yang kedua, meluruskan dan mengarahkan dasar-dasar pendidikan yang kurang baik menurut teori ilmu pendidikan dan teori ilmiah dalam pendidikan agar dicegah kerugian yang mungkin timbul karena kesalahan pendidikan awal dan lingkungan yang tidak terkontrol selama ini. Untuk yang ketiga, meletakkan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan untuk dapat dikembangkan selanjutnya dalam pendidikan lanjutan seandainya ada di antara mereka yang meneruskan studinya. Untuk yang keempat, mempersiapkan mereka dengan pengetahuan dasar ini untuk menghadapi lingkungan sosial sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dan memulai menghidupannya sesuai dengan kemampuan dan kemudahan serta di lingkungan masing-masing. Untuk selanjutnya adalah guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik dalam hal ini yaitu guru mampu mengubah tingkah laku dirinya menjadi seorang guru yang profesional. Seorang pendidik harus menjaga wibawanya di depan murid-muridnya. Guru mampu mendidik apabila ia mempunyai kestabilan emosi, memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk memajukan anak didiknya, bersikap realitas, bersikap jujur, serta terbuka dan peka terhadap perkembangan, terutama terhadap inovasi pendidikan, terutama juga terhadap anak-anak peserta didiknya. Mengapa demikian? Karena seorang guru adalah contoh untuk anak didiknya, maka dari itu sebagai guru mampu mengubah tingkah anaknya dengan profesional. Mungkin sekian dari saya, rangkuman 3 materi selama semester 2 kali ini. Semoga ilmu materi yang sudah diberikan bermanfaat, dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.